Habib Lutfi ketika datang ke Jepara setelahnya kibar bendera merah putih di Jepara ke makam pahlawan itu di belakang gunung, langsung ke makam Daeng. Beliau mengatakan di sini mbah saya yang jadi aulia di makam Daeng sekitar 70. Beliau mengatakan sekitar 70. Saya sempat tanya kepada Habib Umar Motar. Bib ini saya semua tuh enggak ya Bib ya, patok gede-gede sepertinya ini ya tulisannya Arab mesti ya Habib. Nah, dari nisan-nisan yang saya print itu dicium di gini. Habib semua ini. Baunya wangi nih ini kan mosok sama tak ya dia bilang gitu. Nanti kalau yang bisa jawab nih yang Pekalongan nih kalau urusan masalah ini. Soalnya itu yang bidangnya, kalau Habib Umar kan dakwah. Lah setelah kita sowan ke Habib Lutfi hal ke-7, beliaunya Jepara aku tahu ziarah kabeh Kang. Nalikane aku mondok ten Bali Kambang ten di Batulah Hadik. Di makam-makam leluhurku tak goleki kabeh Kang, di antaranya ten Daeng niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian ya. Ini ada makam kuno ya, makam aulia di desa Krapyak ya, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Namanya makam Mbah Daeng. Nah, ini menarik nih. Ini kita lihat sendiri makamnya ya. Nisannya saja menurut ahli sejarah ya Gus Yakin itu nisan ini dibuat sekitar tahun 1500-an. Berarti sudah lama sekali ya. Luar biasa. Nah, di sini oleh Habib Lutfi dikatakan ini makam leluhurnya, makam Habib Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Yahya. Luar biasa ya. Makam 1500-an. Ya, kok bisa jadi Habib, bisa jadi bin Yahya, sedangkan para Habib datang ke Indonesia itu sekitar tahun 1800-an. Ya Allah ya Karim, kok bisa? Nah, jadi katanya makam ini ditemukan tahun 1965. Ya, pada zaman pembantaian PKI itu ya. Ditemukan warga makam Mbah Daeng ini. Lalu tidak ada yang ngurus. Setelah itu tidak ada yang ngurus. Sudah sempat ada yang ziarahin, tapi lalu tidak ada yang ngurus. Nah, 2024 dibangunlah makam itu menjadi sekarang, jadi bagus ya. Jadi apakah dari dulu makam tersebut adalah bin Yahya? Itu pertanyaannya. Menurut informasi, makam Daeng ini adalah makam pasukan perang Kerajaan Demak yang gugur bersama puluhan pasukan lainnya saat Pangeran Sabranglor Raja Demak II melakukan misi penyerangan ke Portugis Malaka. Mereka adalah penyebar agama Islam dari Arab, namun setia kepada kerajaan, ikut menumpas penjajahan dari Barat. Dari silsilah yang tertulis di papan silsilah makam, nama asli Mbah Daeng yang merupakan panglima perang adalah Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman. Dari keturunan Alawiyin, marga bin Yahya. Daeng merupakan gelar kebangsawananan Islam di suku Bugis atau Makassar, sehingga ada sumber menyebut bahwa para aulia itu eksodus dari Makassar. Mereka disebut sebagai keturunan Rasulullah SAW dari marga bin Yahya dan Basaiban yang sangat berani, tegas dan siap tempur. Konon yang paling tegas adalah Mbah Tolha. Mereka para aulia Daeng ini berasal dari Yaman atau Hadramut, ya Allah. Sehingga ada yang mengatakan bahwa makam Krapyak ini Hadramutnya Indonesia. Ya Karim. Yang kita kenal ya, Daeng itu memang dari Makassar. Ya, dari Makassar. Nah, ini kok kenapa jadi Hadramut? Jadi orang Hadramut ke Makassar lalu membantu di Jawa, Demak Bintoro gitu ya. Tahun 1500-an. Waktu itu zamannya zaman Portugis. Masuk akal tidak seseorang menemukan makam leluhurnya ya era sekarang menemukan makam 1500-an.
Ya Allah ya Karim. Ini menurut saya ya, ini adalah pembelokan sejarah yang luar biasa. Ada maksud dan tujuannya si pembuat makam ini. Untuk apa? Untuk leluhur saya ini adalah seorang pejuang di Indonesia. Leluhur saya ini adalah seorang pahlawan di Indonesia. Pahlawan fiksi. Ya, tidak ada. Fiksi itu dongeng itu. Sama saja dengan dongeng mak lampir. Ya. Ngaco ini gimana sejarawan. Yang miris sekali, kenapa bupatinya itu sampai datang ke tempat situ. Kenapa masyarakat setempatnya juga tidak mempelajari dulu makam tersebut. Apakah seyakinnya Lutfi bin Yahya itu ahli sejarah, ya wali? Menurut saya tidak, jauh gitu. Harus ada bukti yang lengkap, keterangan yang lengkap bahwa itu makam siapa. Hiburan yang di sana-sana tapi lebih suka ke menyendiri, menyepi ke makam Mbah Daeng. Dan kira-kira untuk makam Mbah Daeng sendiri, dari saya baca di struktur di situ ya, ada urut-urutan gitu ya. Ini ada menyangkut penasehat adalah Habib Lutfi. Menurut Mas Arifin sendiri, kira-kira ada urut-urutannya nggak dengan Habib Lutfi? Ada. Seperti apa itu, Mas? Itu kan pertama ya, karena Habib dari urutannya pasti ke Rasulullah SAW, dan dari nama Mbah Daeng sendiri itu belakangnya itu bin Yahya kan. Bin Yahya, Jadi itu sudah, kalau ada kata-kata atau nama Yahya itu kayaknya kan sudah nggak asing lagi gitu ya. Sudah masuk Habibullah, dan itu kalau udah pernah datang ke sini Pak Habib Lutfinya, dia secara spiritual dia udah berkomunikasi sama leluhur-leluhurnya di sini, dan itu dari dinas, dari Habib Ahmad putranya Sehan dari Jakarta itu bilang ini diamankan saja. Kalau boleh tahu nama dari Mbah Daeng sendiri, jika diizinkan siapa sih? Kalau Mbah Daeng itu Habib Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya. Kalau diruntut ke bawah itu sampai ke Habib Novel Solo, Ar-Raudhah, cuma dari ibu. Kalau ini Habib Muhsin, Habib Faisal yang sekarang di Polres Jepara itu juga dari Mbah Daeng ke-8. Keturunan dari ini yang menjadi siar-siar. Iya. Termasuk Habib Hilmi itu dari Angkatan Darat juga. Jadi putra-putra beliau ada yang dari ulama seperti Habib Novel, Habib Lutfi, Wan Timpres itu. Ada yang tadi laskar perang juga. Habib Lutfi sendiri di sini ya? Iya, mbahnya. Kalau Habib Lutfi sendiri kan dari Habib Lutfi bin Ali bin Hashim kan di Syapuro. Punya bapak Umar di Indramayu. Bapaknya lagi Habib Toha di Jatisaeng Ciledug. Kita jamiah yang bikin rotib kubro setiap malam minggu Legi, itu kita